baik, selamat pagi untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai alkohol dan eter. Sebelum masuk pada uraian materinya, marilah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Jadi ada dua tujuan pembelajaran dari materi alkohol dan eter. Di sini kita diharapkan mampu yang pertama membedakan struktur molekul dari alkohol dan eter, yang kedua mengetahui tekanan dari alkohol dan eter, kemudian sifat dari alkohol dan eter, sintesis atau pembuatan dari alkohol dan eter, serta penggunaan dari alkohol dan eter. Uraian materinya. Yang pertama, struktur molekul alkohol dan eter. Alkohol dan eter memiliki isomer fungsional. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama tetapi rumus struktur fungsional yang berbeda. Berikut perbedaan rumus struktur alkohol dan eter. Pada tabel seperti 1, yaitu perbandingan rumus struktur alkohol dan eter. Yang pertama ada golongan variabel, kemudian ada alkohol dan juga eter. Yang pertama rumus molekul alkohol yaitu CnH2n tambah 2O dan eter CnH2n tambah 2O. Rumus molekulnya sama yaitu secara alkohol dan eter. Kemudian rumus strukturnya alkohol ROH dan eter ROR. Rumus fungsionalnya alkohol OH, eter OR. Contoh dalam senyawa pada alkohol ada metanol atau CH3OH, sedangkan pada eter itu ada dimetil eter atau CH3OCH3. Yang kedua tata nama. Yang pertama tata nama alkohol atau alkanol. Ada dua macam cara untuk memberi nama senyawa monoalkohol, yaitu tata nama berdasarkan AIPA dan nama trivial atau nama lazim. Yang pertama kita nama AIPA, yaitu penamaan secara sistem AIPA dengan mengganti akhiran A pada alkana dengan akhiran ol sehingga alkana menjadi alkanol. Contohnya ada etanol dan juga propanol. Etanol itu ada CH3CH2OH, sedangkan propanol CH3CH2CH2OH. Kemudian, bagaimana cara memberi nama senyawa alkanol jika mempunyai cabang putus alkil?
yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Selain itu atom karbon lain sebagai cabang. Yang kedua, memberi nomor pada rantai hidup yang dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga posisi gugus OH mendapat nomor kecil. Yang ketiga, urutan penamaan. Nomor atom C yang mengikat cabang nama, cabang nomor atom, C yang mengikat gugus OH, atau kecuali untuk nomor 1, nama rantai hidup atau alkano. Contohnya, yang pertama ada contoh 2-metil butanol dengan rumus strukturnya CH3, CH2, CH dengan cabangnya CH3 atau metil dan CH2OH. Di sini penomorannya pada C yang berikatan langsung dengan OH, sehingga menghasilkan nama senyawanya 2-metil butanol. Yang kedua ada 2-metil 3-heksanol. Itu dalam rumus strukturnya teman-teman bisa lihat pada PPT, di mana 2-metil artinya cabang CH3 itu pada C nomor 2 dan 3-heksanol karena gugus OH itu ada pada C nomor 3. Yang berikut tata nama trivial. Penamaan secara trivial yaitu dimulai dengan menyebut nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH, kemudian diikuti kata alkohol. Contohnya ROH yaitu alkil alkohol. Contohnya yang pertama ada etil alkohol dan propil alkohol. Etil alkohol yaitu CH3CH2OH dan propil alkohol yaitu CH3CH2CH2OH. Di sini alkilnya etil dan juga propil ditambah dengan alkohol. Yang ketiga ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Monoalkohol terdiri dari 3 alkohol primer, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pembagian ini berdasarkan posisi gugus OH pada atom C. Yang pertama alkohol primer, yaitu alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C primer. Atom C primer artinya atom C yang hanya mengikat satu atom lainnya saja. Sini contohnya ada butanol dan juga propanol. Yang kedua alkohol sekunder, yaitu alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C sekunder. Contohnya ada 2 butanol. Di sini OH terikat pada C sekunder yaitu C nomor 2, di mana C nomor 2 ini dia berikatan lagi dengan 2 atom C lainnya, sehingga dia disebut sebagai C sekunder dan disebut juga sebagai alkohol sekunder karena OH-nya terikat pada C sekunder. Yang ketiga ada alkohol tersier, yaitu alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C tersier. Contohnya ada 2-metil 2-propanol. Di sini OH terikat pada C tersier yaitu C yang mengikat 3 atom C lainnya, sehingga menghasilkan namanya 2-metil propanol. 2-metil 2-propanol. Yang keempat ada polialkohol. Polialkohol adalah golongan alkohol yang mempunyai gugus OH lebih dari 1. Di sini ada contohnya dengan nama senyawanya 2,3 butanadiol. Di sini ada 4 atom C atau alkohol yang disebut dengan butana. Di sini ada berikatan dengan 2 atom H, di mana salah satu OH berikatan pada C nomor 2 dan yang satunya berikatan pada C nomor 3, sehingga menghasilkan nama 2,3 butanadiol. Yang berikut tata nama eter atau alkoksi alkana. Alkoksi alkana adalah nama alfa untuk senyawa di dalam struktur ROR. Alkoksi singkatan dari alkyl oksigen. Tata nama alfa mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, jika R yang berbeda, maka yang menjadi nama alkoksi adalah R dengan rantai R yang lebih pendek, sedangkan alkana adalah rantai R yang lebih panjang. Di sini ada contoh rantai R yang lebih pendek
alkana. Sebagai contoh itu ada metoksimetana CH3OCH3. Kebetulan di situ rantai alkoksi dan alkana itu sama panjang, yaitu hanya terdiri dari CH3 saja. Sedangkan yang kedua itu ada metoksietana, bukan etoksietana, karena alkoksi itu pada rantai R yang lebih pendek, yaitu kita ketahui metil. Karena di sini ada gugus OR sehingga menjadi metoksi. Etana karena ada 2 atom C, dan dia itu bukan etoksietana melainkan metoksietana. Yang kedua, penomoran digunakan untuk menunjukkan letak gugus alkoksi dan letak cabang alkil pada rantai alkana. Penomoran dimulai dari atom C yang dekat dengan gugus alkoksi ON. Sebagai contoh, struktur dengan rantai utama alkana tanpa cabang. Yang pertama di situ rantai karbonnya butana, itu C-nya ada 4. Kemudian pada C nomor 2 itu dia berdekatan dengan alkoksi atau di situ metoksi. Metoksinya itu pada C nomor 2 sehingga menghasilkan senyawa dengan nama 2-metoksi butana. Yang berikut struktur dengan rantai utama alkana bercabang. Di situ rantai karbonnya 3-metil butana. Butana karena ada 4 C, 3 metil karena terdapat cabang metil pada C nomor 3, dan pada C nomor 2 terdapat metoksi sehingga menghasilkan nama 2-metoksi 3-metil butana. Yang berikut nama trivial. Nama senyawanya adalah alkyl eter. Nama alkyl tidak diatur sesuai urutan alfabet. Contoh, di sini ada CH3, CH2, CH2OCH3, yaitu propil metil eter atau metil propil eter. Alkylnya tidak diatur berdasarkan alfabet. Kemudian ada juga contoh etil propil eter atau propil etil eter. Yang ketiga, sifat alkohol. Yang pertama sifat fisik. Sifat fisik alkohol dan eter dapat kita lihat dalam tabel. Tabel 1.1 kita bisa lihat itu ada sifat fisik alkohol dan eter. Secara fisik misalkan wujud alkohol pada suhu kamar itu bersuhu rendah dan berwujud cair, sedangkan eter itu bertugas pada temperatur kamar. Titik nilainya alkohol itu dengan suhu makin tinggi akan mempunyai titik didih dan titik leleh yang makin tinggi, sedangkan eter mempunyai titik didih dan titik leleh yang lebih rendah daripada alkohol. Kelarutan alkohol larut dalam air, tetapi kelarutannya berkurang jika suhu makin tinggi. Eter sukar larut dalam air karena molekulnya tidak begitu polar. Daya hantar listrik, alkohol tidak menghantarkan listrik, dan eter juga tidak menghantarkan listrik atau non elektrolit. Yang berikut ada perbandingan sifat kimia alkohol dan eter. Yang pertama ikatan hidrogen alkohol. Pada alkohol, antar molekul alkohol terdapat ikatan hidrogen, sedangkan pada eter dapat membentuk ikatan H dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH seperti air, alkohol, fenol atau gugus amina. Yang kedua, kepolaran. Alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH, sedangkan eter tidak begitu polar sehingga kelarutannya dalam air itu sangat sedikit. Yang ketiga ada kereaktifan. Alkohol dapat bereaksi dengan logam K dan Na. Eter sangat tidak reaktif, tahan terhadap pengoksidasi atau reduksi asam-asam encer dan basa. Sifat kimia alkohol eter juga diberikan dalam bentuk reaksi-reaksi. Berikut reaksi identifikasi alkohol dan eter. Yang pertama adalah reaksi alkohol, yaitu reaksi dehidrasi. Dari molekul alkohol dapat dilepaskan molekul air atau dehidrasi. Reaksi ini dapat membentuk alkena atau eter bergantung pada kondisi reaksi dengan asam sulfat atau Al2O3 sebagai zat pengdehidrasi. Teman-teman bisa lihat reaksinya pada slide yang ditampilkan.
menghasilkan etil asetat. Yang ketiga, reaksi membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer dapat dioksidasi mula-mula akan menjadi aldehid. Aldehida yang dihasilkan siap menjadi asam karboksilat. Jadi, oksidasi alkohol primer dengan zat oksidan kuat akan menghasilkan asam karboksilat. Alkohol sekunder dapat dioksidasi menjadi keton saja. Alkohol tersier tidak dapat mengalami oksidasi. Jadi, alkohol primer dapat dioksidasi menghasilkan asam karboksilat. Alkohol sekunder dioksidasi menghasilkan keton, sedangkan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Reaksi eter di sini ada reaksi dengan PCl5, reaksi dengan HI, teman-teman bisa lihat contohnya. Reaksi dengan HI itu eter bereaksi terurai dengan asam halida, terutama HI membentuk alkohol dan alkyl halida. Yang keempat, sintesis atau pembuatan. Yang pertama, pembuatan alkohol. Di situ ada reduksi aldehid dan keton. Yang kedua, hidrolisis alkyl hidrogen sulfat. Yang ketiga, hidrasi alkena. Yang keempat, hidrolisis ester. Yang kelima, pembuatan alkohol menggunakan reagen Grignard. Pembuatan eter. Eter dibuat dengan sintesis eter Williamson, yaitu reaksi antara alkyl halida dengan suatu alkoksida. Di sini alkyl halida atau RX-nya direaksikan dengan alkoksida menghasilkan eter. Yang terakhir, kegunaan. Yang pertama, alkohol, di situ ada metanol, dia berguna sebagai pelarut. Sedangkan etanol itu sering digunakan untuk pelarut organik dan juga bahan baku dasar dalam industri pewarna, kosmetik, bahan bakar dan obat sintesis. Etanol juga digunakan dalam campuran minuman beralkohol, api bersifat aditif. Yang berikut eter digunakan sebagai pelarut sinyal molekular dan dietil eter digunakan sebagai pelarut dan obat bius. Di sini ada latihan soal. Teman-teman boleh mengerjakan soalnya sehingga kita dapat lebih memahami lagi materi mengenai alkohol dan eter. Di sini saya berikan 3 nomor saja. Nomor yang pertama untuk Dina, yang kedua Eki, dan yang ketiga Jesse. Nomor yang pertama yaitu berikan nama sistematik menurut AIPA untuk senyawa dengan rumus struktur atau rumus rapatnya CH3, CHOHCH, CH3 2 kali. Yang kedua, apakah nama sistematik senyawa 2-metil-4-metanol benar? Jika salah, tunjukkan kesalahannya dan tulis struktur serta nama yang benar. Nomor 3, berikan nama sistematik untuk senyawa berikut CH3, CH2O, CH, CH3, CH, CH3 2 kali. Teman-teman boleh mengerjakan soalnya.
kasih Dina. Yang berikut nomor 2. Berikut nomor 3. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah menjawab. Di sini pada nomor 1 disuruh untuk menentukan nama IUPAC dari strukturnya. Strukturnya yaitu CH3, CHOH, CH, CH3, CH3. Di sini yang dikerjakan yaitu 3 metil 2 metanol. Di sini bukan metanol tetapi butanol. Butanol itu berasal dari butana. Kemudian ada gugus OH-nya sehingga dia menjadi butanol. Butanol juga karena terdapat rantai panjangnya itu terdapat 4 atom karbon. Jadi ini bukan 3 metil 2 metanol tetapi 3 metil 2 butanol. Di sini OH harus mendapatkan nomor yang lebih kecil sehingga di sini nama penomorannya dari sebelah kiri. OH mendapatkan nomor 2 sedangkan cabang metil mendapatkan nomor 3 sehingga namanya menjadi 3 metil 2 butanol. Untuk nomor 2 di situ ada pernyataan mengenai apakah nama sistematik senyawa 2 metil 4
pentanol benar, dan jawaban di sini salah, yaitu nama senyawa untuk 2 metil 4 pentanol itu salah. Karena kalau kita lihat persamaan strukturnya, penomoran kita itu harus memberikan penomoran sehingga OH itu mendapatkan nomor yang kecil. Di sini kalau nomornya berdasarkan soal itu, kalau misalnya 2 metil 4 pentanol, berarti ini penomorannya dari sebelah sini, sehingga 1, 2, 3, 4, 5. Dengan demikian OH mendapatkan nomor yang lebih besar dibandingkan dengan calon metil. Hal itu tidak dapat dibenarkan, sehingga pernyataan itu salah, dan penomoran yang benar itu dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, sehingga OH mendapatkan nomor 2 dan calon metil mendapatkan nomor 4, sehingga nama senyawa yang benar yaitu nama yang benar yaitu 4 metil 2 pentanol. Pentanol dikarenakan kita panjangnya itu ada 5 atau dari alkananya pentanol. Baik, untuk nomor 3 di sini disuruh untuk berikan nama sistematik untuk senyawa berikut, yaitu CH3, CH2O, CH3, CH3, CH3. Di sini namanya 2-etoksi 3-metil butana. Di sini alkoksi itu dia mendapatkan rantai karbonnya itu terpendek. Di sini ada etil sehingga namanya menjadi 2-etoksi karena berkaitan dengan O. Kemudian rantai terpanjang sisanya itu sebagai alkana yaitu 3-metil butana. Butana karena ada 4 atom karbon dan calonnya itu calon metil. Baik, ini penjelasan singkat saya mengenai tugas yang diberikan. Yang berikut kita masuk pada rangkuman. Yang pertama, alkohol dan eter adalah senyawa yang secara struktur molekul merupakan disatuan fungsi dengan rumus molekul CnH2n tambah 2O. Yang kedua, sifat fisik meliputi wujud yang secara umum berubah dari gas sampai padat seiring bertambahnya jumlah atom C. Diri alkohol relatif lebih tinggi daripada eter. Yang ketiga, alkohol dan eter merupakan senyawa non-elektrolit atau tidak dapat menghasilkan arus listrik. Yang keempat, sifat kimia alkohol meliputi karbon hidrogen bersifat polar, secara umum dapat dioksidasi kecuali alkohol tersier. Sifat kimia lain meliputi beberapa reaksi, diantaranya dehidrasi dan desertifikasi. Yang kelima, sifat kimia eter meliputi senyawa sedikit polar dengan gaya antar molekul yaitu gaya van der Waals. Senyawa ini mudah terbakar, dapat dioksidasi menjadi keton dan dapat direduksi menjadi alkohol primer. Yang keenam, reaksi identifikasi alkohol dan eter itu dapat dengan menggunakan logam dan helium, di mana alkohol akan bereaksi sedang eter tidak bereaksi. 7. Pembuatan alkohol dapat dilakukan dengan cara yang pertama, reduksi aldehyde dan keton, yang kedua hidrolisis alkil hidrogen sulfat, yang ketiga hidrasi alkena, yang keempat hidrolisis ester. Yang kedelapan, pembuatan alkohol menggunakan reagen Grignard. Yang kesembilan, eter dibuat dengan sintesis eter Williamson. Yang kesepuluh, kegunaan alkohol dalam kehidupan itu lebih banyak digunakan sebagai pelarut, sedangkan eter digunakan sebagai zat anestetik. Baik, sekian penjelasan saya mengenai materi hari ini yaitu alkohol dan eter. Atas perhatiannya, terima kasih.